بسم الله الرحمن الرحيم وعلى أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Bapak, Ibu dan saudara-saudara sekalian, alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan nikmatnya kepada kita semuanya. Salawat dan salam senantiasa kita sampaikan, semoga selalu dicurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau, dan umat beliau yang setia hingga akhir zaman. Kita mohon kepada Allah, semoga Allah memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, hati yang khusyuk, amal yang diterima, dan doa yang dikabulkan. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa qalban khashi'ah wa amalan maqbulah wa du'aan masmu'ah. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min 'amalin la yurfa' wa min du'ain la yusma'. Kita lanjutkan kajian kita. Kita masih berada di bab tentang kalamullah di dalam kitab Tauhid Imam Bukhari yang ada di kitab Sahih Al-Bukhari. Ini hadis yang kelima? Keempat. Hadis yang keempat dari bab yang terkait dengan kalamullah. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dia berkata, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, yaqulullahu, Allah berfirman. Ini berarti hadis qudsi. Allah berfirman, ya Adam, wahai Adam. Allah memanggil Adam, ya Adam, wahai Adam. Fayaqul, maka Nabi Adam menjawab, labbaik wa sa'daik, sebagai ucapan ya, kalau orang sekarang siap, hadir. Wa sa'daik artinya menjawab kesiapan dengan penuh rasa senang, tidak ada keterpaksaan. Siap ya Allah, baik. Jadi siap mendengar dan menyambut panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah etika dan adab orang yang beriman. Ketika dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk sahabat juga biasa dipanggil Nabi juga menjawab labbaik. Artinya aku siap memenuhi panggilanmu. Fayunada bisautin, maka dia dipanggil bisautin dengan saut, dengan ucapan. Innallaha ya'muruka an tukhrija min dzurriyyatika ba'san ila an-nar. Jadi maka dia dipanggil, yaitu Nabi Adam dipanggil bisautin, dengan saut, ucapan, suara, ada suara yang keluar, yaitu bunyinya innallah, sesungguhnya Allah, ya'muruka, memerintahkanmu, an tukhrija, engkau mengeluarkan, min dzurriyyatika, dari keturunanmu, ba'san, sekelompok, segolongan, ilan nar, untuk masuk
neraka. Hadis ini sebenarnya cukup panjang. Ini Imam Bukhari cantumkan di bab ini sampai di sini singkat. Karena Imam Bukhari ingin menyebutkan hadis ini di bab ini karena terkait dengan kalam Allah. Adapun isi secara umumnya itu sudah Imam Bukhari secara lengkapnya ada di kitab Ahaditsul Anbiya tentang hadis-hadis atau ucapan-ucapan para nabi, yaitu bab tentang wa yas'alunaka an dzil qarnain, yaitu tentang ayat yang menyebutkan tentang Dzulqarnain. Itu Imam Bukhari juga mencantumkan di bab tafsir surat Al-Hajj wa taran nasa sukara, itu yaitu kondisi di mana hari kiamat manusia sungguh sangat tergoncang sehingga manusia itu nyaris seperti mabuk, yang kecil beruban, yang hamil melahirkan, dan seterusnya. Imam Bukhari juga mencantumkan di bab tentang kegoncangan hari kiamat. Imam Muslim sekali menyebutkan, yaitu di bab tentang firman Allah kepada Adam. Baik, mari kita baca, kita ambil hadis ini secara lengkapnya yang disebutkan oleh Imam Bukhari di bab yang telah kita sebutkan tadi, dan nanti kemudian baru kita ambil pelajaran. Hadis tadi ada lanjutan, yaitu ketika Allah berfirman, akhrij min dzurriyyatika ba'tsan ilan nar, itu kemudian Nabi Adam bertanya, wa ma ba'tsun nar, ya Allah, apa yang dimaksud dengan kelompok neraka, atau berapa yang mau dibawa untuk masuk neraka itu? Allah berfirman, min kulli alfin, dari setiap 1000 itu ada tis'umi'atin wa tis'atun wa tis'aina, itu ada dari setiap 1000 itu ada 999 masuk neraka. Berarti yang masuk surga 1 di sini. Fadzaka hina yasibus saghir, maka pada saat itu yang kecil itu berubah. Itulah seperti yang terdapat di dalam surat Al-Hajj, wa tadau kullu dzati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna adzaballahi syadid. Inilah diantara yang dimaksud firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hajj, bahwa setiap yang mengandung melahirkan kandungannya, dan kamu melihat manusia pada mabuk, padahal mereka sebenarnya tidak mabuk, tapi karena azab Allah yang sangat dahsyat. Mendengar sabda Nabi dan apa yang disampaikan oleh Nabi ini, fastadda dzalika alaihim, maka para sahabat semuanya merasa sangat berat sekali, takut sekali. Ini para sahabat. Jadi ketika disebutkan tentang neraka, merasa sangat berat, sedih. Lalu membayangkan di mana letak dirinya nanti.
Faqalu, maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, ayyuna dzalikar rajul? Ya Allah, di mana kita nanti dari satu orang itu? Karena yang selamat kan satu kan? Dari 1000 berarti yang selamat satu. 999 masuk neraka. Berarti kan hanya satu. Bagaimana kita bisa menjadi yang satu itu? Jadi ini ada rajul alfin. Ada satu yang selamat dari 1000 itu. Qal, Nabi segera bersabda, abshiru, berbahagialah kalian. Jadi Nabi segera. Kalau enggak segera bisa bahaya memang. Karena sahabat itu tingkat ketakwaannya dan tingkat rasa takutnya terhadap neraka luar biasa. Maka Nabi kemudian segera bersabda, abshiru, berbahagialah kalian. Fa inna min Ya'juj wa Ma'juj alfan. Sesungguhnya di antara Ya'juj dan Ma'juj itu ada 1000. Wa minkum rajulun, dan di antara kalian ada satu orang. Jadi setiap Ya'juj dan Ma'juj itu 1000, di antara umat Nabi Muhammad ada satu. Maka yang dimaksud 1000 tadi itu kebanyakan adalah dari Ya'juj dan Ma'juj itu. Tsumma qala, kemudian Nabi bersabda, walladzi nafsi biyadihi, dan sungguh demi jiwaku yang berada di tangannya, inni la atma'u an takunu thulutsa ahlil jannah, sungguh aku betul-betul ingin kalian itu adalah sepertiga dari penduduk surga. Banyak sedikit? Banyak kan? Jadi mulai gembira para sahabat. Sahabat mulai gembira karena tadi juga yang disebutkan 1000 tadi itu adalah Ya'juj dan Ma'juj, anak keturunan Ya'juj dan Ma'juj. Dan rupanya anak keturunan Ya'juj dan Ma'juj itu banyak sekali. Kafir semua. Enggak tahu tempatnya di mana. Tapi sedang berada di benteng, yang di dalam benteng yang dulu dibangun oleh Zulkarnain. Setiap kali mereka ingin melubangin, balik lagi. Sampai nanti pada hari kiamat baru muncul gelombang Ya'juj dan Ma'juj itu. Dan disebutkan oleh Nabi, aku berharap kalian nanti itu menjadi sepertiga ahli surga. Qal fahamidnallah. Fahamidnallah. Qal fahamidnallah. Maka kami memuji Allah. Artinya para sahabat itu mengucapkan alhamdulillah. Wa kabbarna, dan kami bertakbir. Alhamdulillah. Wallahu akbar. Gembira para sahabat. Tsumma qala, kemudian Nabi bersabda lagi, walladzi nafsi biyadi inni la atma'u an takunu syatra ahlil jannah, dan demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sungguh aku benar-benar menginginkan kalian itu separuh dari ahli surga. Jadi separuh, lebih banyak lagi nih. Inna mithlakum fil umami kamathali sya'ratil bayda fi jildi sauri al-aswad, fi jildi sauri al-aswad. Sesungguhnya perumpamaan kalian dibanding dengan umat-umat yang lain yang terdahulu itu adalah seperti rambut putih atau bulu putih di kulit banteng kerbau yang hitam gitu, atau keledai hitam
yang di situ ada putihnya. Yang putihnya itu satu bulu putih, itulah kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa artinya? Kita ini sedikit dibanding umat-umat terdahulu. Tapi kalau kita bisa menjadi separuh ahli, bisa menjadi sepertiga ahli surga, maka berarti kita ya sangat banyak sekali. Apalagi kalau sampai separuh gitu. Jadi rupanya ya kita dan dulu para sahabat mulai bisa tersenyum pas mendengar tadi 1000 dari 1000 itu 999 masuk neraka. Itu ya, peluang kita masuk surga. Ya, memang pada saat itu sangat sedih, tapi kemudian disebutkan satu itu adalah umat Nabi Muhammad SAW di antara para Ya'juj dan Ma'juj itu, dan ditambah lagi bahwa umat Islam itu sebenarnya adalah seperti satu rambut di antara bulu dari kerbau atau himar yang hitam. Maka berarti umat Islam kan banyak. Alhamdulillah walillahil hamd. Bapak, Ibu dan saudara-saudara sekalian, dari hadis ini kita bisa mendapatkan pelajaran. Yang pertama tentu terkait dengan maksud Imam Bukhari mencantumkan hadis ini di Kitabut Tauhid bab tentang kalam, itu menunjukkan bahwa isbatul kalami lillah walahus saut, bahwa Allah itu punya sifat kalam, mutakallim, dan kalamullah itu ya ada suara. Ada tentu kalau dicatat bisa dicatat dengan huruf itu. Ini. Karena tadi disebutkan yunada fayunada bisautin, dipanggil dengan saut, dengan suara. Gitu. Ini akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan tentu saja yang dimaksud kalam dan saut di situ adalah yaliqu bijalali rabbih, yaliqu bijalalillahi subhanahu wa ta'ala, sesuai dengan keagungan Allah, yang berarti bila tasbih, tidak boleh diserupakan dengan yang lainnya, dan juga tidak boleh dihilangkan, ditiadakan. Ini patokan keimanan kita terkait dengan zat Allah dan sifat-sifat Allah, bahwa Allah itu maha sempurna. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang seperti Allah, dan Allah itu maha mendengar lagi maha melihat. Jadi Allah mendengar, pendengarannya sempurna. Pendengarannya sempurna, dan basir, penglihatannya sempurna. Izin saya meralat apa yang saya sampaikan dalam pertemuan yang lalu. Saya menyebutkan Allah ada telinga. Nah, ini saya ralat ya semuanya. Saya ralat karena tempo hari saya terpleset sabakul kalam, terpleset lidah. Yang saya maksud di dalam Al-Quran Allah ada, mata ada. Mata ada kan? Mata ada. Lalu kemudian ain ada, mata ada, ain ada, ayun. Tapi kita tidak menjumpai ada lafaz uzun atau azan bagi Allah. Karena itu kita tidak berani dan tidak boleh menyebutkan Allah punya telinga. Tapi apakah Allah tidak punya telinga? Wallahu a'lam. Jadi terkait dengan sifat-sifat Allah, kita hanya boleh menyebutkan kalau Allah menyebutkan, Allah atau nabinya menyebutkan. Kalau Allah dan nabinya tidak menyebutkan, maka kita tidak menyebutkan. Dan kalau Allah menyebutkan Allah punya mata misalnya, maka matanya adalah berbeda dengan mata makhluk. Maha suci Allah itu. Yang ada di dalam Al-Quran itu bukan telinga, bukan istilah uzun, tapi pendengaran. Tidak disebut dengan telinga. Kalau penglihatan basir, iya.
ada basir. Tapi ada juga ternyata Allah menyebutkan tentang ayun, mata. Maka berarti kita sebut iya Allah ada mata. Tapi kalau termasuk juga tentang tangan, Allah sebut ada tangan. Tapi kalau untuk udhun, telinga, ternyata tidak ada. Kalimat telinga, udhun itu tidak ada disebutkan di dalam Al-Quran dan Sunnah bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu saya rela, gitu. Karena kita tidak boleh menyebutkan tentang sifat Allah dengan pikiran kita. Kita harus tinggal terima. Sifat-sifat Allah bersifat tauqifiyah. Bersifat kita nerima apa adanya. Dan kemudian kita ikat dengan bila tasbih, gitu. Bila tasbih dan bila ta'til. Tanzih, dan di situ ada tanzihnya, artinya kita tidak boleh menyerupakan Allah dengan sesuatu apapun, meskipun teksnya itu bisa seperti teks atau lafadznya atau namanya bisa seperti yang kita ucapkan, tapi hakikatnya wallahu a'lam. Yang jelas Allah Maha sempurna, termasuk kalamullah ini. Kalamullah ini dan termasuk suara Allah ini. Jadi sifatnya adalah tanzih. Artinya tidak ada yang serupa dengan suara Allah, dan suara Allah Maha sempurna. Dan di antara kesempurnaannya sudah disebutkan di dalam hadis sebelumnya, Allah nanti memanggil manusia, semuanya mendengar, baik yang jauh maupun yang dekat. Nah, kalau tidak ada suara, bagaimana manusia itu bisa mendengar mana yang jauh dan siapa yang jauh dan siapa yang dekat itu. Di sini memang ada sebagian yang menyebutkan bahwa yang memanggil di sini bisautin tadi itu malaikat. Tapi pemahaman itu kurang tepat. Karena di dalam hadis ini Allah tidak ada menyebut tentang malaikat, gitu. Tapi kok ini dibentuk dalam ungkapan mabni majhul, artinya fa'ilnya itu fayunada, maka dipanggil, bukan yunadi, maka dia memanggil. Itu di dalam Al-Quran biasa Allah mengatakan misalnya qul huwallahu ahad, menjadikan dirinya sebagai orang ketiga, sebagai pihak ketiga, biasa begitu. Misal kita sendiri juga begitu mengatakan, atau orang tua, anakku, ayah memerintahkanmu untuk pergi ke pasar, ya kan? Dia menyebut dirinya dengan ayahmu, artinya menyebut dirinya sebagai orang ketiga. Ngerti nggak ini? Halo, ini ngerti nggak ini? Bahasa Indonesia ini orang ketiga. Ada orang pertama, orang kedua, orang ketiga. Oleh karena itu tulabul ilm, orang yang belajar itu harus belajar bahasa, gitu. Nggak bisa bahasa itu ya nggak ngerti. Dan oleh karena itu rata-rata orang yang berilmu itu belajar bahasa dulu. Rata-rata begitu. Nggak ngerti bahasa ya nggak ngerti ilmu, karena ilmu itu disampaikan dalam bahasa. Ini orang ketiga, ini orang kedua, ini orang pertama, itu ada ilmunya semuanya. Dan diantaranya yang cukup ya hebat selain bahasa Arab itu Jawa. Jawa. Jadi ngajar akhlak itu dengan Jawa, dengan bahasa Jawa, karena bahasa Jawa itu bertingkat. Anak ngomong sama orang tua ya beda dengan anak ngomong sama kawan. Dan itu tanda akhlak, tanda adab, gitu. Orang kalau ngomong sama orang tuanya, Pak mangan Pak, ya itu gak beradab ya. Bahwa orang Jawa mengatakan gak dugo, begitu. Itu pelajarannya begitu. Dan bahasa Arab juga ada yang seperti itu. Ini pentingnya bahasa. Dan diantara banyak orang salah paham itu karena gak ngerti bahasa, gak paham bahasa. Dan hari ini banyak juga orang gegeran itu karena salah nulis dan salah baca. Maka waspada, apalagi tulisan-tulisan yang tersebar di WA yang sering orang itu nggak ngerti bahasa, merusak bahasa, merusak bahasa.
Tentu diantaranya memang kita biasanya begitu. Misalnya memanggil siapa? Abdul Razak. Enggak mau manggil Abdul Razak dengan nama lengkap, tapi Ja. Ya kan bahaya. Termasuk disingkat ini. Yang seharusnya ada koma enggak koma. Itu bisa menjadi berantakan, apalagi suami istri. Maka waspada. Suami istri komunikasi dengan WA yang pakai disingkat-singkat itu. Itu bisa yang seharusnya enggak gegeran jadi gegeran gitu. Tapi ini pentingnya bahasa, dan biasakan kita itu menulis dengan tulisan yang benar gitu. Dengan tulisan yang baik gitu. Di sini. Nah, maka ada yang memahamin bahwa karena di situ tadi kita baca yunada, maka ini kan berarti orang ketiga, malaikat. Tapi dijawab oleh yang lain tidak harus, karena tidak ada disebut malaikat di situ. Dan biasa Allah menyebut dirinya sebagai pihak ketiga, itu biasa. Sebagaimana juga dalam kehidupan kita sehari-hari, kita biasa menyebut diri kita sebagai nama, bapakmu, padahal dirinya sendiri. Bapakmu minta kamu begini gitu. Ini. Oleh karena itu yang tepat adalah bisautin tadi itu adalah sautullah subhanahu wa ta'ala, suara Allah subhanahu wa ta'ala gitu. Karena nanti ujungnya kalau malaikat tuh, karena ada yang itu bukan suara Allah tapi suara malaikat. Lalu pertanyaannya, kalau itu suara malaikat bukan suara Allah, berarti Allah nggak bisa bicara dong. Ya kan? Berarti Allah nggak bisa bicara. Kalau Allah nggak bisa bicara, lalu malaikat bisa bicara, mana yang lebih sempurna kalau begitu? Halo, di situ dia. Berarti malaikat lebih sempurna, karena bisa bicara itu tanda kesempurnaan, dan tidak bisa bicara itu tanda kelemahan. Padahal Allah itu adalah paling bagus. Asmaul Husna, Allah itu paling bagus, serba paling. Kalau manusia itu mendengar, dan itu adalah sifat keistimewaan manusia atau sifat kebaikan manusia, maka Allah lebih lagi gitu. Kan gitu. Di antara manusia ini ada yang bisa mendengar dengan baik dan ada yang tidak bisa mendengar dengan baik. Mana yang lebih baik? Mana yang lebih bagus? Kan yang bisa mendengar. Di situ. Dan tentu Allah lebih lagi. Kalau manusia saja bisa mendengar, maka apalagi Allah. Kalau manusia bisa bicara, apalagi Allah. Dan tentu saja Allah bicara terlepas dari sifat qadim atau perdebatan di kalangan ahlul kalam. Yang penting Allah itu kapan mau bicara, Allah bicara. Dan dengan suara apa dan dengan bahasa apa, itu adalah kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Yang penting Allah serba bisa. Begitu. Demikian. Berikutnya kita lanjutkan dengan pelajaran berikutnya. Itu cukup tentang persoalan kalam Allah. Berikutnya adalah ikhbaruhu sallallahu alaihi wasallam an ba'dil ghaibiyat, yaitu pemberitahuan Nabi tentang persoalan-persoalan gaib. Jadi Nabi sudah memberitahukan persoalan gaib. Jadi apa yang akan terjadi sudah diberitahukan Nabi. Sehingga persoalan yang gaib bagi kita adalah merupakan pengetahuan. Kita sudah tahu apa yang akan terjadi. Dan itulah enaknya kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah diberitahu nanti apa yang akan terjadi. Sehingga kalau kita sudah tahu nanti apa yang akan terjadi, berarti kita tinggal siap-siap. Mau mempersiapkan diri sebagai ahli neraka atau mau mempersiapkan diri sebagai ahli surga. Kan enak itu. Enak kita sebagai umat Nabi Muhammad. Sudah diberitahu apa yang akan terjadi nanti. Ya'juj Ma'juj keluar misalnya, sudah diberitahu. Nanti ada Dajjal keluar, sudah diberitahu. Nanti bagaimana di akhirat setelah dibangkitkan, sudah diberitahu. Di situ. Jadi enaknya kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang gaib itu sudah Nabi beritahukan kepada kita. Berikutnya, dahsyatnya hari kiamat.
dahsyatnya hari kiamat. Dan kita sudah tahu hari kiamat nanti dahsyat, maka silakan untuk dipersiapkan. Kalau soal gempa kan sering meleset itu. Dan kan kita tahu besok gempa kan kita akan persiapan tuh. Tapi ini nggak diberitahu kita. Tapi untuk hari kiamat sudah diberitahu dan sangat dahsyat. Berikutnya, kelembutan dan ketakwaan para sahabat. Kelembutan dan ketakwaan para sahabat. Mendengar bahwa yang masuk neraka itu banyak, langsung gemetar. Yang tertuduh itu diri, gitu. Yang tertuduh itu dirinya. Ya Allah, jangan-jangan saya masuk neraka, ya kan? Jadi langsung nunjuk diri dan tidak banyak ngomong, tidak banyak mempertanyakan. Kalau kita kan banyak mempertanyakan itu, ya udah kalau begitu sudah takdirnya kan gitu kan. Ini sahabat tidak, tapi langsung introspeksi diri. Lalu saya di mana ya Rasulullah nanti kalau begini. Ini para sahabat, hebatnya para sahabat, ketakwaan para sahabat. Dan karena itu jangan sekali-kali mencela sahabat, karena nggak ada di antara kita yang bisa menandinginya. Dan juga hendaknya kita sering membaca bagaimana sejarah para sahabat, kehidupan para sahabat. Berikutnya, rahmatullahi azza wa jalla bi ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, bi ummatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rahmat Allah sekaligus juga keutamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena umat Nabi Muhammad ini setidaknya sepertiga dan kemungkinan besar separuh ahli surga. Maka kemungkinan peluang umat Nabi Muhammad masuk surga itu sangat besar. Tentu di sini menjadikan kita semakin mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena Nabi diantaranya syafaat Nabi, ya, syafaat Nabi, syafaat Nabi sehingga umatnya punya peluang untuk masuk surga yang sangat besar. Tapi ingat, yang mendapatkan syafaat dari Nabi itu adalah yang ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Semua umatku masuk surga kecuali yang tidak mau. Wa man ya'ba ya Rasulullah, siapa yang tidak mau itu ya Rasulullah? Nabi menjawab, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang mengikutiku, mentaatiku, dia berarti masuk surga. Tapi siapa yang mendurhakaiku, berarti dia tidak mau masuk surga. Demikian. Silakan kalau ada yang bertanya. Ada? Kalau nggak ada, saya tambahkan pelajaran tadi terlewat satu. Umat Nabi Muhammad ini dikit dibanding umat-umat yang lainnya. Gitu. Kita umat Nabi Muhammad ini sedikit dibanding umat-umat yang lainnya. Dan juga menunjukkan waktu ini sampai dengan hari kiamat itu boleh saja sudah tinggal sedikit dibanding dengan waktu yang sudah berlalu. Maka kiamat adalah dekat. Demikian. Ada? Hmm. 3 menit. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya,
sahih tanpa mengulangkan tanpa duduk di antara posisi. Mohon penjelasan lebih lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salat imamnya tidak setelah dari sujud langsung salam. Ya. Duduk. Tidak duduk di antara sujud. Jadi sujudnya berapa kali? Sujud, terus duduk, terus salam. Sujudnya enggak ada. Iya, sujudnya sekali. Sujud kan harus 2 kali. Maka kurang, batal salatnya. Maka benar yang tidak subhanallah atau yang teringat nambah 1 rakaat lalu sujud sahwi. Kalau enggak sujud sahwi juga enggak apa-apa, tapi nambah 1 rakaat. Nambah 1 rakaat karena sujud adalah rukun. Beda dengan ketinggalan tahiyat awal. Kalau ketinggalan tahiyat awal, ya nanti cukup sujud sahwi saja. Dan andaikan enggak sujud sahwi pun, ya tetap sah salatnya. Karena sujud sahwi hukumnya sunnah. Gitu. Tapi kalau sujud enggak bisa ditinggal. Kecuali betul-betul lupa, enggak ada yang ingatkan dan dia juga enggak ingat, ya itu la yukallifu nafsan illa wus'aha. Tapi bagi kita, bagi yang tahu, maka silakan nambah. Gitu. Jelas? Ya. Jadi sama dengan kurang 1 rakaat. Ya, gitu. Saya ingin sampaikan kepada semuanya, kajian kita kitab Sahih Bukhari. Silakan. Kalau enggak punya kitabnya, cari di online atau cari ininya. Apa namanya bentuknya itu? PDF-nya misalnya. Pokoknya cari, ada. Cari kitab Sahih Bukhari. Yang bagus memang bawa kitabnya, ya kan? Tapi kalau enggak bawa kitabnya, zaman sekarang zaman yang serba gampang. Tersedia, maka silakan dicari. Silakan dicari. Sehingga kita ngaji memang iya ada ini caranya. Dan kalau ada sesuatu yang kira-kira muskil, ada masalah, maka bisa ditanyakan. Dan lebih bagus lagi kalau sebelum ngaji sudah dibaca hadis ini. Termasuk kayaknya Ustaz Iqwam juga sudah nyebutkannya yang akan kita kaji. Tapi enggak disebutkan terjemahannya. Maka silakan. Jadi kita ngaji betul-betul ya ngaji, kajian. Dan ini kitabnya ada. Dan suatu saat termasuk yang hadis yang sudah disampaikan kok ada masalah, silakan. Karena izin saya banyak menerima banyak pertanyaan juga. Ini begini dan diantaranya karena nggak ngikutin dari awal. Dan ini memang kitab Sahih Bukhari, Imam Bukhari sengaja mengutip hadis-hadis yang sebelumnya sudah dikutipnya, sudah dicantumkannya dan kadang singkat. Tapi dalam kajian ini kemudian kita baca secara utuhnya sehingga kita mendapatkan banyak pelajaran yang ada di dalamnya. Semoga semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.